Wah, hari sudah cerah ya. Ini siang, habis Jumatan, by the way. Eh, Selamat datang di channel gue. Udah lama banget gue nggak kayak begini ya. Kita sekalinya kayak begini. Ini lagi puasa soalnya, gitu kan. Bukan puasa lagi, udah mau Lebaran. Beberapa hari lagi udah mau Lebaran. Nah, kalau kalian lihat di judul hari ini gitu, gue pengen curhat, bukan curhat, cerita sebenarnya. Jadi kemarin itu kan ada European Super League kan rame-ramenya dibahas di semua dan salah satu artikel tuh kayak bukan salah satu banyak sih artikel yang kayak nyebut wah ini apa Big Six-nya Premier League cabut dari Inggris kan maksudnya untuk join ke Super League itu ini gue mau ngebahas ini karena sebenarnya ini yang gue cukup pertanyakan, pertimbangkan dan merasakan ya dari dulu tuh karena memang sebenarnya nanti gue jelasin ya. Jadi gini, kenapa kok bisa ada istilah Big Six gitu? Sebenarnya awalnya itu nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk Big Six gitu, enggak. Awal mulanya itu Liga Inggris dulu sebelum ada Premier League itu tahun 90 persis tahun 90 ada pertemuan kayak kalau salah ada salah satu orang liga di orang sepak bola di Inggris lah ketemu sama 5 klub yang waktu itu bisa dibilang besar lah gitu. Ada United, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Arsenal sama Everton. Berarti ada 5 ya. Mereka ketemu, mereka kayak ngobrolin tentang mereka mau bikin kompetisi semacam breakaway gitu dari Football League yang akhirnya kita kenal dengan nama Premier League gitu. Awalnya mereka yang cetusin kan, mereka yang kayak ngasih ya ide lah segala macam. Jadi gitu awal mula Premier League itu kebentuk itu dari inisiasinya 5 klub tadi. Akhirnya mereka ngajak 15 klub yang lain untuk bisa join. Ayo dong join dong gitu Liga Inggris kan. Liga Premier yang baru. Dan itu akhirnya kebentuk tahun 93 ya, 92 atau 93 ya? Ya 93 deh. Jadi Premier League kebentuk tahun 93 dan 5 klub ini sebenarnya bisa dibilang kalau dibilang gede, yang paling gede dari 5 klub itu ya cuma ada MU, Liverpool, Arsenal kalau menurut gue. Karena memang mereka ya pengaruhnya paling gede aja gitu. Mereka pengaruhnya paling gede dan juga ya skuadnya paling kuat lah bisa dibilang saat itu. Karena bayanginnya MU dulu ada Clash of 92, Clash of pokoknya Clash of 90s lah itu ada gitu. Clash of 99 ya kan. Itu ada lah dulu tuh. Zaman-zamannya dulu itu ya kan. Itu kalau MU ya. Kalau Arsenal dulu ya lumayan penantang serius lah. Dulu Arsene Wenger juga udah masuk kan era-era Premier League awal-awal itu Arsene Wenger udah masuk jadi ya. Dan Liverpool dulu wah kalau lihat zaman dulu Liverpool ya ada Kenny Dalglish dan squad-squadnya. Hmm, itu itu mereka yang paling kuat tuh. 90-an mereka mendominasi gitu. Mereka yang benar-benar mendominasi Liga Inggris. Ya walaupun tahun 94 kalau saya tahun 94 tuh Blackburn juara kan gitu tapi yang paling masih paling mendominasi ya 3 klub itu gitu loh MU Liverpool Arsenal itu awalnya Big Three itu ya kan Big Three awal tuh ya kan banyak disebut-sebut sebagai Big Three kan lalu muncullah Big Four tahun 2000-an jadi tahun 2000-an itu era 2000-an itu aduh sorry gue butuh bantal nih kayaknya era 2000-an itu muncullah Big Four gitu loh Big Four itu ada Chelsea. Jadi kan waktu itu Chelsea karena dia diinvest sama sama siapa pengusaha Rusia ya, Roman Abramovich gitu. Dia diinvest sama si pengusaha Rusia itu dan akhirnya dia ya Chelsea jadi gede gitu. Bahkan 2003 2004 tuh dia langsung juara gitu loh. Maksudnya kayak segokil itu.
Kayak gak, kayak itu tuh kedengaran nggak mungkin gitu. Masa baru diinvest berapa tahun gitu, nggak berapa tahun, tahun kali ada langsung juara. Itu kayak nggak pernah ada kepikiran gitu kayak gitu, tapi ya mereka bisa gitu, ya kan. Terus juga Arsenal Arsenal akhirnya membuktikan dirinya kalau memang dirinya itu eh, bisa gitu. Akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang bahkan untuk rivalnya pada saat itu ya, MU di eranya Sir Alex Ferguson itu gak bisa dapat, sama sekali gak bisa dapat. Bayangin, Sir Alex tuh udah dapat treble winner, udah dapat trofi apa, Intercontinental Club World Cup, dia treble winner, domestic treble winner juga udah pernah gitu, dan segala macam juga trofi udah banyak banget dia dapat gitu. Tapi cuma satu yang belum gak dia dapat, tapi Arsene Wenger dapat waktu itu, yaitu adalah Golden Trophy, ya kan. Golden Trophy invincible sepanjang musim, gak pernah kalah. Ya imbang ada tapi gak pernah kalah, kebanyakan yang menang atau gak imbang lah gitu. Itu 2000-an tuh. Dan untuk klub-klub Big Four pada saat itu, yang paling parah posisinya Liverpool itu cuma paling posisi 7. 7 ya, posisi 7. Lu kalau lihat Big Six, kalau kita pakai acuan Big Six itu ya, sempet MU tuh pernah di urutan 10-an ke bawah. Arsenal juga begitu, Arsenal juga 10-an ke bawah. Juga pernah berada di posisi kayak gitu. Gitu. Tapi dulu Liverpool aja yang paling parah posisi 7 gitu. Liverpool, kita bicara Liverpool posisi 7 dulu. Di era-era dekade 2000-an itu pernah. Kalau itu kalian cek aja gitu. Nah, itu era Big Four, ya kan? Nah, 2010-an masuklah dua klub yang ibaratnya paling eh, krusial, bukan paling paling baru lah bisa bilang. Ada City sama Tottenham. City bisa masuk karena pertama karena investment, yang kedua karena dia juara Liga Inggris tahun 2012. Jujur aja, gue kasih tahu ke kalian, gue tuh fans United ya. Dan gue zaman-zaman City juara itu emang gue udah jadi fans United, dan emang cukup menyakitkan melihatnya. Gue nonton di rumah, gue taruh nama abang gue megang City, gue megang United, dan gue kayak kesel gitu. Ya gitulah ya. Tapi City juara pada saat itu, dan ya udah, dari situ mulailah masuk Big Six. Tottenham, gue gak tahu sih kenapa Tottenham bisa masuk Big Six, mungkin karena investment juga gitu, investment dari company ENIC, namanya ENIC, ENIC gitu. Sama mungkin transfernya Gareth Bale, mungkin gue juga nggak tahu, nggak ngerti juga. Atau mungkin karena apa, gue nggak ngerti kenapa dia bisa. Tapi kalau dilihat dari performanya dan segala macamnya, dia pernah kok juara EFL Cup, maksudnya juara Piala Liga ya. Gue nggak tahu apakah era EFL Cup atau era Carling Cup atau apa, gue lupa. Pokoknya era abad 21 tuh dia pernah juara juara Piala Liga tuh dulu, si Tottenham Hotspur. Cuma gue lupa persisnya kapan gitu. Dan eranya kapan tuh, apakah era Carling Cup atau EFL Cup atau Carabao Cup, gue juga nggak tahu persis sih gitu. Tapi pokoknya ya dia juara gitu, pernah dia juara gitu. Jadi ya ya udah gitu. Ya, tapi apa ya, apa yang bisa menentukan Big Six? Lu mau tahu jawaban jujurnya apa? Gak tahu. Gak ada kayaknya. Gak ada kayaknya acuan resmi untuk ini loh, klub Big Six Liga Inggris. Acuan patokannya, barometernya tuh gak ada sama sekali. Kayak misalkan lu kalau lihat treble winner deh. Gimana caranya lu bisa treble winner? Itu kan berarti lu harus juara kompetisi atau piala domestik tertinggi, which is FA Cup, liga domestik tertinggi, which is Liga Premier Inggris, dan juga liga kontinental atau kompetisi kontinental tertinggi, yaitu ada Liga Champions.
Kalau kasusnya kayak City tahun ini, yang dimana dia udah juara EFL Cup dan dia udah juara Premier League dan kemungkinan besar dia juara Premier League dan kemungkinan juga dia bakal juara Champions League, apakah bisa disebut treble winner? Enggak, karena EFL Cup itu adalah bahasanya itu kayak secondary domestic cup competitions gitu, kayak satu tingkat di bawahnya FA Cup. Ini FA Cup nih, ini EFL Cup di bawahnya gitu. Ini Piala Carabao, ini Piala FA. Piala FA masih paling tinggi. Jadi kalau misalkan katakanlah mereka menang Premier League dan Champions League, mereka ya tetap aja double winner gitu. Mereka nggak double winner gitu loh. Ya sama nanti kayak Chelsea. Chelsea juga kalau misalkan dia menang FA Cup dan dia menang Champions League, ya double winner masuknya gitu loh. Yang benar-benar consider as double winner ketika dia menang FA Cup, Premier League, dan Champions League di musim yang sama. Itu baru double winner. Dan juga di kompetisi Eropa yang lain juga begitu. Kayak lu kalau lihat Barcelona ya kan di apa dia juara Copa del Rey, La Liga, Champions. Atau Inter Milan dulu deh 2010. Inter Milan 2010 dia pernah Scudetto, dia pernah juara Coppa Italia, dan dia juga juara Liga Champions di musim yang sama dan waktu itu pelatihnya masih Jose Mourinho. Gak pernah ada yang nyangka kan Jose Mourinho bisa bikin treble tapi dan itu terjadi dua kali ya kalau nggak salah sama Porto deh. Iya kayaknya dua kali deh. Ya gitu loh pokoknya ada dinamika kayak begitu ya. Itu kalau menentukan treble. Sama kayak Invincible juga. Ini kalau aduh sorry ya. Ini kalau kita bicara Invincible juga gitu. Invincible kan ada kayak lu mesti gak boleh kalah sama sekali. Lu mesti gini, lu dapat 1 poin aja tuh udah gak apa-apa menurut mereka gitu. Menurut standarnya FA itu gak apa-apa. 1 poin gitu. 3 poin bagus, tapi gak boleh kalah. Lu kalau kalah gak bisa. Makanya kayak City tuh hampir kan dia dapat invincible kan. Cuma dia kalah, sempat kalah kalau nggak salah lawan Liverpool deh, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, aku juga agak ini juga. Tapi pokoknya dia sempat kalah gitu loh, sempat kalah dan nggak bisa dapat invincible itu. Dan sekarang kalau kita lihat City mau ngalahin rekornya MU juga udah nggak bisa karena dia udah kalah di FA Cup. Walaupun dia bakal menangin Liga Inggris dan Liga Primer dan juga Liga Champions, tapi dia udah kalah duluan di FA gitu. Jadi kayaknya nggak bisa kalau untuk treble gitu. Jadi ya begitu. Ada standar khususnya. Sebenarnya kalau Big Six ini rancu, ambigu. Lu mau tau kenapa ambigu? Karena gini, bisa aja Big Six itu ya kalau lu kalau mau ngukur Big Six dari pengaruhnya di media atau di pasar atau masyarakat, ya kan? Atau bisa juga eh, jumlah fans yang masif itu juga bisa Big Six atau prestasi biasanya prestasi gitu. Jadi ya pengaruh di pasar contoh kayak capital gain-nya atau kayak eh, eh, ya keuangan financial lah keuangan financial sama aja financialnya si klub inilah gitu itu ya bisa lah gitu apa segala macam atau kayak fans gitu kalau fans mah ya MU Liverpool Arsenal banyak fans ya gitu kan atau prestasi juga begitu kan sama kan gitu tapi nggak itu nggak pasti itu tuh nggak pasti itu sama sekali nggak pasti kalau kita bicara prestasi ya Tottenham itu kita bicara Tottenham ya Tottenham itu dia baru cuma juara Piala Liga dia baru cuma juara Piala Liga tapi dia bisa masuk ke Big Six. Ayo sementara Leicester City yang udah juara Liga Premier Inggris tahun 2015-16 dia nggak masuk Big Six tapi Tottenham kok bisa. Nah itu yang bikin rancu kan itu yang bikin standar ini tuh ambigu gitu loh. Standar ini tuh nggak jelas gitu. Standarnya di mana? Bahkan Rio Ferdinand aja salah satu mantan pemain Manchester United dan juga dia jadi
panditnya BT Sports, dia pernah kan waktu itu, karena ini kan nge-mention apa Liga Super Eropa, dia sempat nanya ke pandit BT yang lain, ini yang nentuin Big Six ini siapa gitu. Terus ada panditnya BT yang lain jawab, ya mereka. Terus Rio kayak kebingungan nih, ya gimana caranya gitu loh, gimana how they can decide to become this Big Six thing gitu, kayak bahkan seorang Rio Ferdinand aja bingung apa istilah Big Six ini ada tuh. Rio Ferdinand aja bingung gitu loh, kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuk muncul Big Six jebler di situ, how come gitu loh, dari mana gitu loh. Ya Rio Ferdinand aja bingung, apalagi gue ya, jujur aja gue bingung gitu loh. Jadi ya begitu. Begitulah, kemunculannya tuh aneh, sangat-sangat aneh. Karena memang sebenarnya Big Six ini muncul tuh dari, ya, orang awam. Statementnya orang-orang awam, atau statementnya media, bisa jadi antara statementnya orang awam, statementnya media yang punya pengaruh juga. Apalagi lu mesti ingat, Premier League itu rights paling besarnya dimiliki oleh Sky. Sky pada saat itu kalau sekarang udah beda pemilik, saat itu dimiliki oleh Rupert Murdoch. Dan Rupert Murdoch itu punya pengaruh gede banget di Inggris. Lu kalau nonton behind the crown, kayak behind the scenes-nya series The Crown yang tentang Margaret Thatcher, itu dijelasin kalau Rupert Murdoch ini punya pengaruh gede di media di Inggris, dan dia tuh punya koneksi, si Rupert Murdoch ini punya koneksi ke Margaret Thatcher, yang dimana adalah PM-nya Inggris, PM wanita pertama di Inggris, ya, yang juga dijuluki sebagai Iron Lady, karena memang ya lumayan tough lah, orangnya tuh lumayan tough, dan every single policy-nya sih juga lumayan keras gitu bisa bilang. Apalagi kalau kalian ingat, kalian mungkin tahu Falkland Islands, Falkland Wars dengan Argentina, itu juga salah satu dari part of her history gitu loh. Jadi ya begitu. Ya, gitu. Sebenarnya istilah ini tuh rancu gitu. Dan apakah gue kayak setuju sebenarnya dengan istilah ini? Ya gimana ya? Ya juga istilah gitu kan sebenarnya, yang menentukan apa tim lu bagus atau enggaknya kan itu di performa timnya itu sendiri gitu, bukan bukan karena istilah-istilah itu gitu. Dan ini yang mesti lu kasih, ini mesti gue kasih tahu ya, kadang gue pernah nemu orang-orang eh yang apa ya berarti ya, dia ngedukung tim tapi dia juga ngedukung direksi atau kayak ownernya itu, yang dimana nih gini nih, kayak gua gua nonton MU, gue pasti kan nonton timnya dong, gue denger dukung timnya. Ngapain gue ngedukung ownernya si Glazers gitu kan, ngapain juga, aneh lu gitu ya kan. Jadi ya gue nonton MU ya membuat nonton timnya gitu. Gue ngedukung MU karena memang ya gue suka sama tim itu, gue cinta sama tim itu, gue tahu, kenal banget sama kayak pemain-pemainnya, manajernya segala macem. Kayak kalau yang lawas-lawas deh, kayak Beckham, Cantona, Van der Sar, Giggs, Neville, eh, Ronaldo CR7, ya. Terus juga kalau mau tarik dulu lagi, lupa juga. Oleh jangan lupakan Oleh ya, yang sekarang jadi pelatihnya MU, ya. Oleh, Mang Oleh. Tapi gue jujur gue percaya loh sama Oleh bisa juara loh, ya segala macam. Gue salah satu fans yang mempercayai Oleh bisa membangkitkan kembali gitu loh. Walaupun ya mungkin ada beberapa fans MU yang mungkin beda pandangannya sama gue, tapi ya udah gitu. Tapi ya itu gitu loh. Gue suka MU karena memang
Ya timnya gitu, karena permainannya, karena pemainnya, karena manajernya bisa aja. Tapi bukan karena ownernya, bukan karena gue liat wah ada Glazers di situ gue dukung MU lah. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Lo nonton bola, lo nonton MU di TV, lo pasti kan ngelihatnya ya kalau nggak pemainnya atau gak pelatihnya kan, atau staffnya pelatih kan, asisten-asistennya pelatih gitu loh. Gak mungkin lo nonton Edward Ward sama Malcolm Glazers di atas sono, gak mungkin ya. Gak mungkin lu dukung tiba-tiba wah Glazer gitu, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Itu loh, itu rada nggak make sense menurut gue sebagai fans bola gitu loh. Soalnya gue juga pernah nemuin ada fans Madrid gitu, kayak apa, fans Madrid kayak dia suka sama timnya dan segala macamnya, oke gitu, tapi dia kayak bilang gue cinta banget sama Florentino Perez. Gue bilang anjir, astagfirullahaladzim. Gue bilang kenapa sih gitu, kayak ya buat apa juga, buat apa lu suka sama Valentino Perez, gue tanya gitu. Dia bilang ketika apa dia bisa bawa Los Galacticos dan juara Champions berkali-kali segala macam gitu. Gue bilang ya menurut gue itu nggak ada ngaruhnya. Kenapa? In the end yang akan berpengaruh apakah bisa juara berkali-kali dan segala macam itu kan adalah di strategi pelatih dan juga performa atau kualitas dari pemainnya itu sendiri di lapangan yang akan menentukan itu. Pokoknya fakta lapangan membuktikan semua gitu loh. Bukan ya emang itu bisa mendukung faktor di lapangan nanti atau mendukung performa atau faktor-faktor di lapangan tadi, tapi nggak 100% itu jadi patokan gitu. Maksudnya nggak 100% itu jadi tolak ukur bahwa wih apa namanya, Florentino Perez bisa datengin pemain-pemain ini nih segala macam gitu. Ya enggak gitu. Toh buktinya dulu Leicester City yang bahkan belum diperhitungkan aja, maksudnya dia ngebeli pemain-pemain yang berarti biasa banget lah gitu, dia bisa juara Liga Inggris karena apa? Ya karena pelatihnya ngeracik strategi bener, terus juga performa pemainnya bagus gitu. Jadi nggak, bukan melulu soal kayak transfer apa ya, walaupun itu juga bisa menjadi pengaruh, tapi ya nggak selalu, it's not always like that gitu. Dan itulah yang bikin kayak mesti diubah gitu loh mindsetnya. Lu ngedukung tim, ya udah lu ngedukung tim gitu loh, ngedukung timnya gitu loh, bukan ngedukung ownernya juga gitu loh. Kayak buat apa juga. Tapi kalau emang lu mau komplain, lu mau protes, ya gak apa-apa, gak masalah. Buktinya toh gue juga ikutan protes ini apa Glazers out gitu sampai sekarang. Buktinya bio Twitter gue juga udah gue ganti namanya di Glazers out gitu, gara-gara gue pengen ikut ngedukung apa fans-fans yang di Inggris sana buat kayak ayo dong kita kick out gitu, gitu istilahnya, kick out Glazers dari sana gitu. Karena apa ya bisa dibilang ya, dia dia money milking, tapi udah gini, dia money milking iya, tapi dia kayak bodoh amat gitu loh, bodoh amat sama klubnya. Glazers tuh kayak bodoh amat sama klubnya nih, kayak nggak peduli ya. Money milking doang. Soalnya ya mungkin ada beberapa klub yang money milking, tapi ya setidaknya dia juga invest lah gitu. Setidaknya dia juga ya bantu-bantu invest dikit lah gitu. Nggak cuma money milking doang gitu loh. Ini maksudnya Glazers tuh benar-benar kayak money milking udah gitu, nggak peduli gitu sama apa yang terjadi di apa tetek bengek yang ada di klubnya. Apa mereka justru adalah tetek bengek ya gitu kan. Jadi gitu. Dan emang lagi-lagi kalau kita bicara performa, ya performa di liga atau di apapun ya, kompetisi apapun ya, itu gak, lu masuk Big Six itu gak jadi jaminan cuy. Masuk Big Six itu gak jadi, buktinya tadi malam Arsenal
ditendang keluar sama Villarreal, nggak masuk final, ya kan? Atau kayak Liverpool, sekarang Liverpool hampir di zona Liga Europa League ya kan? Liverpool kalau dilihat di tabel klasemennya Liga Inggris tuh nggak jaminan cuy, nggak jaminan. Apa lu masuk Big Six tuh performa lu bagus tuh nggak jaminan. Buktinya Tottenham, ya kan? Tottenham Tottenham itu bukan, lagi-lagi Big Six bukan jaminan lu bisa jadi kayak. Dan yang gue bingung juga, selain dari orang-orang yang kayak ngedukung direksi dan segala macamnya, direksi Big Six ini adalah apa ya, kayak orang tuh pengen mempertahankan status itu, mempertahankan status Big Six tadi. Kayak apa ya, dipertahanin status Big Six-nya. Jadi kayak pokoknya ini pakem Big Six gitu. Begini. Padahal gak gitu loh. Big Six itu kayak cuma istilah doang, dan istilah itu pun juga dikasih sama orang atau mungkin sama media gitu loh. Dan itu gak ada tolak ukur yang pasti gitu loh. Tapi masih ada aja orang-orang yang mempertahankan atau mengseriuskan sesuatu yang ambigu, sesuatu yang gak jelas. Maksudnya kayak apa, standing pointnya tuh gak jelas. Maksudnya Big Six ini diukurnya dari mana kan kita nggak tahu. Kita juga kayak ini gak jelas kita ngukur Big Six ini dari mana. Kayak kita ngukur apa namanya tadi, ngukur treble winner, invincible, apa golden trophy, sorry. Itu ada patokannya, ada ukuran standarnya tuh jelas tuh ada. Tapi kalau Big Six tuh nggak ada gitu. Dan apakah ini bisa berubah gitu Big Six ini? Bisa banget berubah. Buktinya di tahun 2000-an kita ada Big Four, sekarang di 2010-an ada Big Six, nanti 2020-an era sekarang nih bisa aja Big Six-nya ganti, atau Big Six-nya jadi Big Four lagi, atau bahkan Big Six-nya nambah jadi Big Eight atau Big Ten. Bisa aja. Gak ada yang nggak mungkin gitu loh. Dan ya namanya, aduh sorry, ya namanya bisnis kan ya gitu loh. Maksudnya berputar, ya bisnis tuh berputar, ya kan. Sepak bola ya juga bisnis. Kita mau nggak mau harus mengakui bahwa sepak bola itu sekarang adalah bisnis gitu. Dan ya itu akan berputar terus gitu loh. Dan mau tahu bukti sepak bola adalah bisnis adalah ya Tottenham tadi. Tottenham masuk Big Six berarti ukurannya mungkin dari value gitu. Tapi kalau kita bicara value, dari value dan keuangannya segala macam, kalau misalkan tiba-tiba Newcastle misalkan diinvest, waktu kemarin kan Newcastle sempat mau diinvest sama Saudi kan. Kalau misalkan itu benar-benar jadi, itu bisa aja jadi Big Seven. Bukan Big Six lagi, Big Seven malah. Bisa, bisa banget gitu loh. Bakal terjadi, iya gitu loh. Jadi ya nggak menutup kemungkinan itu bakal bisa berubah gitu. Oke, dan sekarang pertanyaan begini, kalau misalkan gue kan fans MU, gue ditanya kalau misalkan MU keluar dari Big Six gimana, ya gue bakal tetap jadi fans MU. Serius, gue bakal tetap jadi fans MU, gue bakal tetap ya ngedukung MU gitu. Nggak ada masalahnya buat gue gitu. Maksudnya itu nggak ada ngaruhnya buat kehidupan gue, dan itu nggak ada ngaruhnya juga buat apa namanya, prestasi klubnya itu sendiri gitu. Lalu kalau mau tahu prestasi klubnya itu sendiri, ya lu mesti nge-build up tim lu, raih posisi terbaik di liga, atau lu dapet trofi, atau lu dapet posisi terbaik di kompetisi atau turnamen domestik atau Eropa. Pokoknya ya dari merit lah, merito merit MERIT, bukan merit nikah ya, MERIT. Dari apa ya namanya, dari perjuangan lah, dari struggle ya gitu. Menurut gue sih itu gitu. Maksudnya gak ada kayak big six privilege gitu, nggak ada ya gitu. Jadi ya gitu deh, ya complicated memang. Dan ini udah 30 menit jalan, jadi ya gue udah dulu. Kalau like suka ya like, kalau enggak ya nggak apa-apa, share
kalau bisa ya, ini penting. Subrek